Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi dengan pembelajaran tematik. Kali ini Bapak akan memulai dengan pembelajaran latihan menjawab soal PAS tema ke-1 PAS ganjil ini ya. Tema ke-1, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillah teman-teman, mari kita lihat ke monitor. Di sini ada soal latihan penilaian akhir semester ganjil untuk tema ke-1. Perhatikan di sini ada beberapa soal dari tema 1 masih ya, digabung secara integrasi ya, secara terpadu. Ada beberapa mata pelajaran, ada 5. Soal yang pertama, nilai yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah, kita lihat di sini teman-teman ya, ada cinta produk dalam negeri, persamaan hak dan kewajiban, menghargai HAM, atau kerukunan antar umat beragama. Silakan. Nah, tentu saja kalau sila ketiga Persatuan Indonesia adalah cinta produk dalam negeri. Nomor 2 di bawah ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Kata pentingnya ada keluarga, tentu saja bukan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Mana? Betul, B. Berbakti kepada orang tua. Nomor 3, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Perhatikan, ada toleransi antar umat beragama, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas, saling menghargai hak asasi orang lain, atau memakai produk dalam negeri. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana yang paling tepat? Di antara keempat pilihan ini adalah saling menghargai hak asasi orang lain karena berhubungan dengan kemanusiaan. Kalau A, sila pertama ya, B, sila keempat, dan yang D itu sila ketiga. Itu jawabannya adalah C, menghargai hak asasi orang lain. Nomor 4, perbuatan yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu, gampang ya, mana? Betul sekali, jawabannya adalah yang D, yang berhubungan dengan menghargai orang yang sedang beribadah ya. Gambar di samping nomor 5 merupakan cerminan dari sila Pancasila. Jawabannya adalah D, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja ya, dilihat dari gambarnya. Yang keenam, salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Nah, ya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 6, itu 2, 3, 4. Nah, berarti betul mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Tuh ya. Nah, nomor 7 sudah mulai masuk ke paragraf. Perhatikan paragraf untuk nomor 7 sampai 8. Tema dari paragraf di atas adalah, silakan baca. Tentang apa temanya? Temanya, kata pentingnya adalah hutan ya. Kata penting yang lain adalah manfaat. Betul, manfaat hutan. Kalau flora dan fauna isinya secara spesifik dan bencana alam, akibatnya sumber mata air salah satunya
Itu ya salah satunya ya. Yang betul adalah secara umum manfaat hutan. Betul nomor 7. Nomor 8, perhatikan ide pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah cari kalimat utamanya. Sudah? Cari kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama ada ide pokok. Iya, betul. Kalimat utama terdapat dalam kalimat yang pertama alias deduktif. Hutan merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Berarti hutan sebagai sumber kehidupan. Tuh sekali ya. Kita lanjut ke nomor 9. Informasi yang terdapat pada teks di atas yaitu mulai dari sekarang. Ya. Indonesia merupakan salah satu negara agraris di ASEAN. Negara agraris adalah definisinya ya. Lanjut. Nah, berarti negara agraris adalah negara yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bercocok tanam ya, karena di sini temanya tentang negara agraris, bukan B, negara maritim, apalagi C, singkong. Itu salah satunya ya. Kalau D, bahan untuk menua. Itu secara spesifiknya atau sebagai keterangan. Yang jelas adalah negara agraris adalah negara yang sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah bercocok tanam. Ada di paragraf awal ya, kalimat awal, kalimat kedua. Nomor 10, informasi mengenai hasil perkebunan Indonesia. Perhatikan pada kalimat berapa? Kalimat berapa? Informasi hasil perkebunan. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Nah, berarti kalimat ke 5 perkebunannya ya, yaitu karet, kelapa sawit, tembakau, kapas. Berarti kalimat terakhir. Lanjut kita ke nomor 11. Laporan hasil pengamatan dapat dibuat berdasarkan hasil pengamatan sesuai dengan fakta. Ya, betul. Ciri teks laporan hasil pengamatan adalah ciri laporan hasil pengamatan. Cirinya adalah betul sekali disusun setelah melakukan pengamatan ya. 13 di bawah ini adalah contoh tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara merunduk ya, apa merunduk ya, merunduk ditempelkan bagian batangnya ya, atau dahan atau yang merambat ya. Mana? Iya, betul sekali. Nomor 13 adalah alamanda ya, yang contoh lainnya selain stroberi. Kalau tebu, pakis, jahe itu bukan ya. Lanjut. Gambar tanaman di bawah ini berkembang biak dengan cara bawang. Iya, gampang ya. Umbi lapis ya. Nomor 15. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, artinya bunga yang di luar bunganya sendiri ya, pada bunga lain atau tanaman lain tetapi sejenis. Ya, bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan ya, beda individu tapi masih satu spesies, disebut penyerbukan silang. Betul ya, sebut penyerbukan silang, masih satu spesies ya. Lanjut, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan apakah daun, buah, biji atau batang. Secara generatif
Betul sekali, melalui biji ya. Nomor 17 perhatikan, ada cemara, cocor bebek, kentang, pisang dan sukun. Yang berkembang biak secara vegetatif menggunakan tunas adventif. Tunas adventif adalah pilihan pertama, ada cemara, cocor bebek dan sukun. Pilihan kedua ada cemara, cocor bebek dan pisang, atau cocor bebek, kentang dan sukun, atau cemara, cocor bebek dan kentang. Nomor 17. Iya, yang menjawab betul ya. Cemara, cocor bebek dan sukun. Nah, lanjut. Nomor 18, di bawah ini contoh pelestarian ex situ di luar habitatnya. Kira-kira yang mana ex situ di luar habitatnya? Taman safari. Kenapa taman safari? Karena taman safari berbagai jenis hewan ada di sana dalam satu tempat, meskipun berbeda habitatnya dengan daerah taman safari itu sendiri. Kalau suaka marga satwa di daerah habitat hewannya, termasuk juga hutan lindung dan taman nasional. Ya, hutan lindung Gunung Leuser atau Taman Nasional Komodo itu habitat alami dari komodo, bukan yang lain. Kalau taman safari, singa Afrika dan harimau Sumatera juga ada ya, dan bukan habitatnya di sana. Nomor 19, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah 19 tunas C ya, pisang, gampang ya. Nomor 20, tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat lemari dan kursi. Gampang sekali, jati dan mahoni ya. Nomor 21, orang utan adalah hewan yang banyak dilindungi. Ya, hewan yang termasuk hewan yang dilindungi. Habitatnya berada di Taman Nasional Tanjung Puting. Betul sekali ya, Tanjung Puting. Ujung kolen untuk badak, gunakan habitat laut dan waikambas di Sumatera ya. Di nomor 22, di bawah ini yang merupakan contoh perkembangbiakan secara bertelur melahirkan. Artinya ovovivipar. Mana? Betul, ikan pari. Ayam ovipar, sapi vivipar, dan katak ovipar ya. Nomor 23, negara di bawah ini yang tidak memiliki banyak sumber daya alam dan usaha pertaniannya dilakukan secara hidroponik. Gampang sekali, betul sekali, Singapura ya, lahannya jarang dan mereka bertanamnya secara vertikal ya, melalui sistem hidroponik, memanfaatkan gedung dan lahan bangunan ya. Lanjut. Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu contoh negara kaya di dunia dengan komoditi terbesarnya adalah C, tentu saja minyak bumi. 25, negara penghasil ikan tawar. Ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Ikan tawar ya. Mana? Jawabannya adalah B, Kamboja ya. Nomor 26. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum pernah dijajah. Ini sudah berulang-ulang, yaitu jawabannya betul sekali ya, negara Siam atau Muang Thai atau sekarang dikenal dengan Thailand. Pertukaran pelajar antar negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama apa? Nomor 27 ya, kerjasama budaya ya, sosial budaya juga bisa ya, kerjasama budaya. Kondisi ekonomi sebagian besar negara di kawasan ASEAN, kondisi ekonomi sebagian besar di negara ASEAN menggantungkan diri pada komoditas
Betul sekali. Sebagian besarnya yaitu pertanian ya, Indonesia, Filipina, Malaysia dan lain sebagainya. Negara yang dijuluki gajah putih, betul sekali, gampang ya. Masih tentang Thailand sama ya. Nomor 30. Ada pertanyaan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, tentu saja Indonesia. Negara penghasil karet terbesar di dunia adalah Malaysia. Kita kalah ya. Mata uang negara Filipina, ringgit, rupiah, peso atau rial? Peso ya, ringgit Malaysia. Rupiah Indonesia. Nomor 33. Di bawah ini termasuk bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Untuk membuat patung yang biasa digunakan sebagai bahan pembuat patung ya, kecuali kertas. Contoh benda yang termasuk dalam bahan keras. Bahan keras yaitu kayu jati ya. Lanjut. Teknik dalam membuat patung dengan membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan. Ingat, yang dilelehkan. Mengukir, bukan. Mencetak, memusir, memahat. Mencetak, betul sekali ya. Mencetak yaitu bahannya biasanya materialnya dari logam ya. Dilelehkan, kemudian dicetak. Nomor 36. Dalam pembuat patung dari kertas koran, sebelum dicampur dengan lem kanji, kertas koran harus sebelum dicampur, kertas korannya harus disobek-sobek kecil-kecil dan direndam seharian. Nah, nomor 37, teknik yang digunakan membuat karya seni seperti gambar di bawah ini adalah, perhatikan gambar nomor 37. Nah, pisau sudip ya. Pisau sudip ya, di sana ada ya pisau sudip, pisaunya ya. Lanjut. Berikut ini yang termasuk bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang bisa dilihat dari segala arah. Betul, patung, gampang. Alat bantu yang digunakan dalam teknik memahat. Tentu saja kita perlu pahat. Nah, nomor 40, kelompok bahan berikut yang termasuk bahan untuk membuat karya seni sebuah patung. Tali, batu, daun salah, plastik, air, kain salah, air, batu, daunnya salah, batu, kayu, logam. Betul, yang jawabannya betul adalah D. Bisa batu, patung arca, atau kayu, patung wayang golek dan lain sebagainya, atau logam, patung coran seperti patung pancoran ya, seperti patung pancoran dan patung-patung yang dicetak lainnya. Demikian pembahasan soal kali ini. Silakan boleh dilihat soal-soal lainnya dari soal PTS atau soal lainnya. Silakan sambil belajar. Jangan lupa besok ada pembahasan tema kedua. Jangan sampai tidak ditonton videonya ya. Demikian dari Bapak, teman-teman. Silakan berkomentar apabila ada pertanyaan yang sulit atau tidak mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.